Ya pemirsa, kita ke informasi hot news yang pertama. Ada yang geger nih kabarnya bahwa maskapai beli 150 Airbus dan 75 Boeing dengan harga yang mencapai 618 triliun rupiah. Ya pemirsa, maskapai berbiaya rendah Fly Dubai menggerak Dubai Air Show 2025 dengan dua kesepakatan jumbo senilai 617,9 triliun rupiah. Fly Dubai membeli 150 Airbus A321neo dan 75 Boeing 737 MAX menjadi ekspansi terbesar dalam sejarah maskapai milik pemerintah Dubai tersebut. Langkah besar ini dilakukan dalam 2 hari berturut-turut pada Selasa 18 November 2025. Fly Dubai menaikkan nota kesepahaman untuk pembelian 150 Airbus A321neo senilai 24 miliar dolar Amerika atau sekitar 400,8 triliun rupiah. Chairman Fly Dubai Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum menyebut langkah ini sebagai upaya memperluas dan mendiversifikasi armada, menandai perubahan strategi penting karena selama ini Fly Dubai sepenuhnya mengandalkan Boeing. Sehari kemudian, Fly Dubai kembali membuat kejutan dengan mengumumkan pembelian 75 Boeing 737 MAX senilai 13 miliar dolar Amerika Serikat atau angka ini setara dengan 217,1 triliun rupiah termasuk opsi pembelian tambahan hingga 75 unit. Sheikh Ahmad menegaskan ketersediaan pesawat yang andal dan pengiriman tepat waktu sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan industri penerbangan dan perjanjian ini memastikan Fly Dubai berada pada posisi yang baik untuk masa depan. Kesepakatan Boeing juga menjadi dorongan besar bagi produsen pesawat asal Amerika Serikat yang tengah menghadapi tantangan mulai dari kecelakaan, penundaan pengiriman hingga kerugian kuartal terbaru sebesar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya, yakni ada media Amerika Serikat yang menyoroti kemajuan proyek IKN. Ini menurut Basuki adalah keadaan yang tidak terduga. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali mendapat sorotan internasional. Media global The World berbasis di Amerika Serikat memberikan pujian sekaligus dukungan atas kemajuan IKN yang dinilai sebagai salah satu proyek pembangunan kota paling visioner dan ambisius di dunia. The World menyebut Nusantara memiliki peluang besar menjadi kota percontohan masa depan yang memadukan teknologi modern, keberlanjutan, lingkungan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Apresiasi ini sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang sedang memacu pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif di kawasan inti pemerintahan sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang percepatan penyelesaian infrastruktur pemerintahan IKN. Penguatan kelembagaan negara menjadi prioritas agar Nusantara mampu menjadi pusat pemerintahan modern dan berdaya saing. The World menyebut Nusantara mengusung visi besar untuk 2045, yakni menjadi kota 2 kali lebih luas dari New York dan mencapai status kota tanpa emisi karbon. Inovasi teknologi menjadi elemen kunci. Nusantara dirancang dengan tata kota berbasis kecerdasan buatan, pemindahan biometrik untuk keamanan, hingga rencana taksi terbang otonom bila waktunya tepat. Pembangunan IKN dari nol di Kalimantan dipilih untuk menghadapi risiko iklim dan kerentanan Jakarta terhadap bencana. Lokasi Nusantara dinilai rendah risiko gempa, letusan gunung berapi, dan banjir, sehingga memungkinkan penataan kota modern yang lebih adaptif dan juga berbasis riset. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya, yakni ada kronologi tentara gerebek markas penipuan online, ratusan orang ditangkap. Tentara Myanmar kembali melakukan penggerebekan terhadap markas penipuan online di wilayah perbatasan Myanmar dan Thailand. Junta militer mengatakan ratusan orang ditangkap dalam operasi besar tersebut. Junta Myanmar selama ini dituduh menutup mata terhadap bisnis penipuan online karena dianggap memperkaya sekutu milisi mereka. Namun sejak Februari, pemerintah militer mengumumkan tindakan keras setelah mendapat lampu hijau dari China. Penggerebekan tambahan yang dimulai bulan lalu merupakan bagian dari upaya propaganda. Langkah ini dinilai hanya untuk meredakan tekanan Beijing tanpa benar-benar merugikan keuntungan yang mengalir kepada kelompok sekutu junta. Pada Selasa pagi, militer Myanmar menyerbu pusat perjudian dan penipuan Shokoko. 346 warga negara asing ditangkap dan hampir 10.000 ponsel yang digunakan dalam operasi perjudian daring berhasil disita. Sejak kudeta 2021 memicu perang saudara, wilayah perbatasan dengan pemerintahan longgar menjadi lahan subur bagi pusat penipuan. Para analis menyebut pusat ini dikelola ribuan pekerja sukarela hingga korban perdagangan manusia dari luar negeri.
Cina yang menjadi pendukung junta kini semakin kesal karena banyak warganya yang menjadi pelaku sekaligus korban penipuan tersebut. Sementara itu pihak junta justru menyalahkan kelompok oposisi bersenjata lantaran membiarkan pusat-pusat penipuan beroperasi sebelum akhirnya direbut kembali. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada gencatan senjata yang bubar, Israel bom Gaza lagi dan puluhan orang tewas. Serangan udara Israel menewaskan 27 warga Gaza pada hari Rabu kemarin, menjadi salah satu serangan paling mematikan sejak jeda kekerasan diberlakukan bulan lalu. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebut 14 orang tewas di kota Gaza dan 13 orang di Khan Yunis. Militer Israel menyatakan serangan ini merupakan respon terhadap tembakan militan Hamas di selatan Gaza yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Namun Hamas membantah dan menyebut serangan itu sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam keberlanjutan gencatan. Gencatan senjata yang dimulai 10 Oktober difasilitasi Amerika Serikat dan mencakup kesepakatan pemulangan 48 sandera terakhir. Namun fase kedua rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum mencapai kesepakatan, termasuk pelucutan senjata Hamas, pembentukan otoritas transisi, serta pergerakan pasukan internasional. Dewan Keamanan PBB telah mendukung rancangan resolusi tersebut, tetapi Hamas menolaknya karena dianggap tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan Palestina. Sejak gencatan senjata berjalan, Israel tetap meluncurkan serangan ke sejumlah target yang diklaim sebagai posisi Hamas, di mana menewaskan lebih dari 280 warga Palestina. Konflik yang bermula dari serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.221 orang di Israel, kini telah menyebabkan 69.513 korban jiwa di Gaza menurut data Kementerian Kesehatan yang dianggap kredibel oleh PBB. Ketegangan juga meluas ke Lebanon. Israel menyerang fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah pada Rabu, sehari setelah 13 orang tewas dalam serangan terhadap kamp pengungsi Palestina dan menjadi insiden paling mematikan di Lebanon sejak gencatan hampir setahun lalu.